mengiring Engkau dan belajar melayani Engkau Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus berkarya dalam setiap pribadi-pribadi kami masing-masing. Sebab itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kami, membawa kami di jalan-jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, di ibadah tutup doa puasa kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah menjadi jalan keluar bagi kami, dan firman-Mu itu akan menjadi kekuatan dan keselamatan jiwa-jiwa kami. Sebab itu Tuhan, kami menserahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tinggallah dia di bawah urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dia boleh berkata-kata isi hati-Mu. Kami boleh mengerti apa mau-Mu, apa kehendak-Mu, apa perintah-Mu dalam hidup kami. Kami juga boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik. Amat terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Suci kuduskan kami supaya kami layak untuk Engkau Tuhan, layak menerima berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami saat ini. Inilah yang menjadi doa kami. Berkati kami semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada yang akan Bapak Rames. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus bagi kita semua. Haleluya. Banyak kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat pertolongan Tuhan kita semua bisa datang di tempat ini untuk melakukan menarik hadirat Tuhan. Datang di tempat ini karena kita rindu menarik hadirat Tuhan supaya kita semua boleh menerima berkat-berkat yang indah, terutama dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kalau pada sore hari ini saya tadi malam keturunan bilang kita nyata mau urus orang kerja, jadi besok tolong beliakan. Apalagi jadi yang sakit-sakit di kaki ada jatuh motor sehingga tarik kita sehingga begitu. Jadi maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, tentu dengan Roh Kudus dan bantuan doa saudara, biarlah firman Tuhan sebentar itu menjadi kekuatan bagi saya dan juga bagi kita hadir saat ini. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Kalau sudah tidak keberatan, mari kita berdiri dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh atau mati, saudara-saudara, rupanya supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Silakan duduk saudara. Saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.
tentu kita semua, Bapak Gembala, Bapak Senior, selalu mengajarkan kepada kita bahwa Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi saudara dikasih tahu, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, Dia curahkan Roh Kudus kepada kita semua. Nah, Roh Kuduslah yang bisa menghentar kita. Dan kita sudah baca tadi, untuk mengutuk Yesus tidak bisa. Untuk mengatakan sesuatu tentang Yesus adalah Tuhan itu selain daripada Roh Kudus sendiri. Karena apa saudara yang dikasih? Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, tentu manifestasi daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus yang tentu datang dalam kehidupan kita. Dan manifestasi daripada semuanya itu kita tampakkan kepada siapa? Yang pertama kepada keluarga kita, jemaat yang ada, dan tentunya di GPD Eklesia Lawan. Ada rupa-rupa karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita satu roh. Sehingga dalam kita berkumpul dalam tiap ibadah seperti ini pun kita adalah satu roh, karena kita percaya. Nah, seperti itu tadi ada Tritunggal Allah. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, dan Dia memberikan janji kepada kita. Kita semua datang ke tempat ini karena kita ingin meraih janji daripada Roh Kudus, daripada Allah itu sendiri, yaitu Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Jadi saudara, yang landingnya adalah kita semua beribadah adalah apa? Untuk menarik kehadirat Allah dan supaya kita bisa naik ke surga. Saya kira demikian kalau saudara datang ke tempat ini, hanya sekedar rutinitas, bukan, saudara. Tetapi saudara, kita semua datang ke tempat ini untuk menarik hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita dapat melakukan sesuatu dengan apa? Dengan maunya Roh Kudus, bukan dengan maunya sendiri, seperti itu kira-kira. Kalau maunya manusia sudah tidak akan kekal. Sebab apa? Karena ada roh. Yesus mengatakan roh memang penduduk tetapi daging lemah. Sehingga Bapak Gembala hari ini katakan Roh Kudus itu tidak hilang. Jadi Roh Kudus itu tetap ada. Nanti Roh Kudus hilang tatkala kita ada di surga. Nah, kalau di surga tinggal memuji Allah. Kita seperti malaikat. Jadi saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita di sana jadi seperti malaikat. Kita di surga. Nah, itulah yang selalu dikatakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI, ya GPDI. Dan itulah saudara yang kita suara yang kita manifesto daripada Roh Kudus itu yang Bapak Gembala katakan tentu kepada orang-orang yang apa? Ada orang yang pandai, tapi dia sudah jadi jahat. Coba saudara lihat, itu firman yang Bapak Gembala bilang, bahasa roh akan berakhir. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Orang yang, coba saudara bayangkan, orang yang dalam keadaan mabuk, dia berteriak, mana Tuhan? Siapa dah salib Tuhan Yesus? Nah, itu kelihatan Roh Kudus. Tetapi apa? Dia salah sasaran. Orang mabuk. Nah, ada begitu. Tapi saudara dikasih Tuhan manifestasi daripada Roh Kudus itu, kita akan menjadi satu. Sebab Allah itu satu. Allah itu esa. Allah itu kasih. Jadi kalau saudara terima Roh Kudus, jadi harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi dalam pelayanan yang ada, yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, bersama-sama kita bina bersama supaya lebih hari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya manifestasi daripada Roh Kudus itu hari Minggu nanti para hamba-hamba Tuhan akan memberitakan firman, dan kitalah jadi marturia. Nah, itu yang sering dikatakan oleh Bapak Gembala, marturia, yaitu kita menjadi suratnya Tuhan. Bapak Gembala memberikan kepada kita firman. Nah, dalam kita berafiliasi dengan lingkungan masyarakat yang ada, bisa dinilai betul ini orang penuh dengan kuasa Roh Kudus yang tentunya saling mengasihi.
Dan saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi mungkin saudara dipercayakan menjadi WR, ya sudah WR. Kalau saudara dipercayakan menjadi pemain musik, itu adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan agar supaya talenta yang diberikan kepada kita tidak bisa diambil orang lain. Nah seperti itu saudara yang dikasih Tuhan, tetap pertahankan itu yang telah dipercayakan oleh Tuhan, maju terus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, maju terus. Karena apa saudara? Beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus berlaku sampai saat ini. Dan itu kita rasakan bersama. Jangan saudara lihat seperti di mana-mana. Sama dengan Gembala bilang, di Suluan terjadi hal-hal yang demikian. Kan saudara, oh ini di apa sama pendeta-pendeta besar begini, nah saudara. Tapi kita alami dalam pribadi. Dan kalau kita sudah dipercayakan oleh Roh Kudus, maka dalam perkara-perkara yang kecil, berikutnya saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Walaupun saudara mengalami hal-hal yang tentunya seperti Bapak Gembala hadapi. Dan kemudian ada banyak sekali tantangan. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, kita pasti apa? Pasti diangkat oleh Tuhan. Nah kita semua pada kita ulang lagi pada waktu yang lalu. Sangat arisis ini Gembala sendiri. Ketika datangnya terjadi kecerahan yang indah, yang luar biasa, yang tentunya tadinya kita tidak bisa berhadapan, tetapi sekarang kita sudah menjadi satu. Dan kita bersyukur yang tadinya orang tidak pernah kelihatan di ibadah, saudara. Jadi siapa anak? Oh kita ini. Siapa anak? Oh kita ini. Dulunya saudara tidak tahu, tetapi saudara, itulah kerja Roh Kudus. Dia mempersatukan kita. Karena apa saudara? Kita ini satu. Saya juga hidup begitu saudara. Saya dalam binaan Bapak Gembala, dan saya sering berdialog dengan beliau. Kalau ada apa-apa dia panggil. Sehingga apa? Saya pun sekolah teologi, beliau yang kasih rekomendasi saudara. Kita bilang, sudah biar kita pendeta pembantu apa? Jadi pembantu sudah boleh. Tetapi saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba saya datang di sini. Dia bilang, anak pergi jam berapa itu nggak salah. Jam 3 kuliah panas. Dia tak pergi. Sampai di situ, Gembala bilang, pendalaman. Saudara dikasih Tuhan. S1. Karena Gembala sudah daftar, terpaksa aja itu. Tapi Tuhan yang menjadi itu ini. Tetapi saudara ini kita bertahan. Ada perjanjian 1 tahun 2 bulan selesai. Jadi tolong tambah SKS harus melamar buana, pergi ditembak, pergi di sana, mengalami hal-hal yang tentunya pahit saudara. Ada tuh Gembala dia kasih kemari, tambah belajar. Ada Gembala dia kasih baik sekali. Ada yang dia kasih kemari baik. Tolong mesti terima saudara. Kalau Wahidon dia bilang kemarin sangat baik. Saya kata kenapa saudara begitu? DP ibu yang taruh saudara. Nah seperti itu yang kami alami seperti itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan itulah. Kalau Roh Kudus yang panggil pasti terjadi saudara. Dan kita nyanda sangka-sangka yang menjadi mau lantik kita pikir Tuhan bagaimana dia. Itu hari saudara suruh di Tondano semua lantik. Kebetulan kita ada sekolah, tapi cuma pendalaman lagi di sekolah Alkitab Lamongan ada di sana di SA. Jadi di situ sehingga mobil lantik di Tondano ya tak pakai mobil jasa. Yang rekomendasinya tak pakai. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, terjadi perpecahan antara kalangan teologi dengan SA. Kenapa? Dua-dua mau calon saudara. Sehingga di kawan-kawan jadi seperti itu. Pak Gembala bilang, Gembala bilang sudah, biar juga sudah orang. Seperti itu. Sehingga ada yang bilang orang ini sesat. Orang bilang mau belajar sesat teologi itu orang pikiran sendiri. Kita bilang ngapa? Jangan bilang anak saja lah. Tuhan ada panggil. Jadi
Kalau mau bilang sesat, terserah kami. Seperti itu saudara. Itulah pengalaman-pengalaman yang semua tentu kita mengalami hal-hal yang demikian. Hal yang kemudian membuat kita sepertinya mau mundur, tetapi saudara ketika kita balik kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Dan kita ada beberapa pengalaman seperti ini. Roh Kudus sudah dicurahkan beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi kita tinggal memperingat, mengenang akan peristiwa itu sehingga kita membuat doa 10 malam supaya kita semua Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita lebih ditingkatkan oleh Allah. Nah, dalam pelayanan itu tentu lebih ditingkatkan oleh Allah. Nah, kita semua adalah orang-orang yang Bapak Gembala katakan orang-orang yang kuat. Karena apa kita bisa lolos nih dalam pertempuran? Pertempuran melawan tentara-tentara, pertempuran iman. Dan kalau kita ada di sini berarti kita dimenangkan oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah walaupun ada banyak pertentangan sehingga seperti itu asuhnya tidak sopan. Nah, seorang pemimpin harus memberikan teladan bagi kita agar supaya kita ini menjadi kuat, tetapi jangan besetak dengan besetak dengan. Nah, itu tidak akan membuahkan hasil. Nah, sehingga apa? Bapak Gembala pun pendeta soalnya di sini jadi hormat. Semestinya kalau dia datang hormati. Ada pakai bunga saudara, yang tidak hormat sehingga Bang Maran kita tidak lupa dia. Bang Maran Bapak Gembala kita bilang ini pimpinan paling jauh. Kenapa itu? Lebih apa? Dia pakai di pikiran sendiri. Yang terjadi banyak perpecahan. Roh Kudus itu mempersatukan, bukan memperceraikan, tetapi Roh Kudus mempersatukan kita semua. Nah, kalau kita semua ada pada saat ini tentunya karena Roh Kudus yang menyatukan kita, dan kita sudah melihat sudah berapa lama, sudah lama 1 tahun Gembala ada bersama-sama dengan kita dan suasana yang indah bisa kita alami, sehingga suasana yang tadinya marah-marah boleh kita marah, tapi jangan lewat matahari terbenam. Boleh kita bilang begitu. Kalau mau marah sudah selesai. Kita begitu. Kalau ada orang berusaha di kita, tertegur dia marah kita. Masa banget, tak sudah tahu dia. Sudah juga. Hati yang gembira adalah obat. Walaupun ada pertentangan sudah di mana-mana dengan dia. Itu nanti dia urusan Tuhan. Jadi maju juga. Nanti Tuhan akan membela. Dan tentunya manifestasi daripada Roh Kudus itu dapat kita lihat, dapat kita contohi kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang selalu mencerahkan kepada kita. Kan begitu. Tapi ada datang kemari, kemudian mesti dengarkan kita. Ya. Jadi yang pengumuman cuma di sini. Jangan dia lihat ke kiri ke kanan. Itu kan saudara karunia. Di Alkitab itu ada tangan, ada kaki. Nah, kalau tangan lari, mau bikin apa? Kalau kaki lari, mau bikin apa? Ngana yang kita pakai, saudara. Karena apa? Karena lebih mengandalkan kedagingan, lebih mengandalkan kekuatan, lebih mengandalkan doi, saudara. Nyata menjadi. Doi yang Kudus, doi orang perlu. Tetapi kalau doi untuk membuat pertengkaran, nyata menjadi. Jadi saya kira seperti itu. Teguhlah kepada Tuhan. Dan ada 3, iman, harapan, dan kasih. Kasih lebih besar. Iman sama Roh Kudus. Kita iman di Roh Kudus itu ada. Pengharapan kita itu surga. Baru apa? Kasih. Kasih karena apa? Allah itu adalah kasih. Jadi manifesto daripada kehidupan kita saling mengasihi. Karena apa? Allah adalah kasih. Karena kasih yang lebih besar kita mengasihi semua. Sehingga kita ada di tempat ini kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya kira demikian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Ed. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita semua ambil posisi untuk berlutut firman Tuhan dan kita berdoa.
Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau begitu baik di tengah-tengah hidup kami. Kami senantiasa alami anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu hadir bersama-sama. Anugerah besar sepanjang hari ini. Dalam doa dan puasa, Engkau yang sudah menyertai kami, dan ada sesuatu perkara-perkara yang ajaib yang kami nikmati ketika kami ada di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan, mengagung-agungkan Tuhan. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menggerakkan kami kepada perkara-perkara yang rohani. Engkau yang akan terus membawa kami kepada segala kebenaran, menuntun, memimpin kami, mengarahkan hidup kami, supaya hidup ini adalah hidup yang senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap pergumulan doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, setiap doa-doa yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mendengarkannya. Kami tahu dengan iman Tuhan menjawab doa kami sesuai rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau lihat teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam doa dan puasa di sepanjang hari. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tetap pakai mereka semua ketika mereka dipersiapkan dalam satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlebih ibadah raya kami pada hari Minggu yang akan datang. Biarlah bukan sekedar kami tampil sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kami tampil karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan, karena kami mau melayani Tuhan. Engkau yang telah terlebih dahulu melayani kami. Kami mau melayani Tuhan dengan hati yang sungguh dalam Tuhan. Itu sebabnya urapan Allah menyertai kami semua dalam pelayanan, sehingga benar-benar apa yang akan kami lakukan pada ibadah raya, kami tunjukkan, kami peruntukkan untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan mungkin juga ada pergumulan mereka yang lepas mereka dari umat-umat yang sudah datang. Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan membela mereka di dalam segala pergumulan dan permasalahan hidup yang mereka alami, karena Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bapa di surga, biarlah kasih setia Tuhan akan terus memerintah hidup kami di sepanjang umur kehidupan ini. Sebentar malam juga Tuhan ada doa 10 malam yang kedua. Tuhan, hadirlah Engkau oleh Roh Kudus. Biarlah kami akan melihat tanda-tanda yang akan Engkau kerjakan bagi kami di jemaat GPDI Eklesia Labuan, supaya juga Tuhan tujuan dari segala sesuatu, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi sesuatu yang membuat mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang kepada Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Bekerjalah Engkau di dalam setiap doa 10 malam terlebih sebentar malam yang akan kami laksanakan di tempat ini. Karya-karya mendasar melawati kami semua. Pelayan-pelayan yang akan ambil bagian dalam pelayanan, semuanya diperlengkapi oleh Tuhan, semuanya dipakai oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami mengakhiri seluruh rangkaian doa dan puasa di sepanjang hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah disiapkan, yang ada disiapkan dari semuanya. Kita ke pastori dan menikmati berkat yang sudah disiapkan di pastori. Jadi mari semuanya bergerak saja supaya kita sudah ada di pastori semua. Ada pelayanan yang sudah disiapkan di pastori. Mari, puji Tuhan. Marilah, mari yuk.